Tes, oke. Halo, selamat sore. Saya sangat senang dapat kesempatan untuk bisa ketemu adik-adik semua. Ya, nama saya Carolina Soputri dan saya bukan dari Solo, tapi saya tinggal di Malang. Jadi saya datang dari Malang. Bukan orang yang Malang gitu ya. Kotanya aja Malang. Oke, salam kenal dan saya saat ini bekerja melayani sebagai konselor dan juga mengajar di mungkin kalau adik-adik pernah dengar seminari Alkitab Asia Tenggara saat iya pernah. Wah, kamu nganggu-nganggu pernah ke sana? Oh, papa kamu ya? Papa mama. Oh, oke. Salam kenal ya. Oke, jadi saya bekerja di sana gitu ya. Nah, saya senang sekali dapat kesempatan untuk bisa berbagi sore hari ini. Semoga kita sama-sama bisa belajar gitu ya. Dari apa yang Tuhan mau ajarin kita sore hari ini. Yuk kita doa dulu ya. Bapa di surga, terima kasih. Setiap kami boleh datang sore ini dan kami rindu sekali mau belajar dari Engkau. Dari firman Tuhan dan dari hal-hal yang Tuhan izinkan kami pahami dan bantu kami untuk mengerti. Supaya kami tahu bagaimana menghadapi hal-hal di dalam diri kami dan juga bagaimana itu berdampak terhadap hidup kami dengan orang lain juga. Berbicaralah kepada kami dan tolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman. Sering ya kalau bertanya, am I good enough gitu. Saya tuh cukup baik gak sih? Pernah gak kepikiran bertanya gitu lagi mandi mungkin atau bangun tidur gitu ya. Atau lagi di kelas, lagi belajar terus kalian gini, aku ini cukup baik gak sih gitu ya. Pernah? Cukup oke gak sih? Atau kata lainnya begitu ya. Cukup oke gak sih? Pernah? Oh gak pernah? Oh selalu baik ya? Oke. Wow sangat beriman ya selalu baik. Oke syukur mendengarnya. Kalau saya dulu jadi remaja, saya sering bertanya-tanya, saya cukup pinter gak sih? Waktu saya lihat teman-teman saya di kelas, aduh teman saya juara 1, juara 2, ikut olimpiade ini, ikut domba ini loh, ikut pentas seni, aduh saya bisa gak ya? Saya sering jadi membandingkan, kayaknya saya gak sebagus teman-teman saya deh. Kayaknya saya gak setop teman-teman saya. Wah, belum lagi kalau di gereja, waktu saya remaja, teman-teman saya kok jago musik gitu ya, saya kunci A, kunci D aja gak ngerti loh sampai sekarang ya. Wow, itu fakta loh teman-teman. Wah, kok bisa ya? Kok bisa ada perasaan-perasaan kayak gitu ya? Belum lagi di rumah. Teman-teman, saya kasih fakta ya. Saya anak pertama dari 6 bersaudara. Siapa yang di sini saudaranya lebih dari saya? Saudara kandung loh. Ada? Oke, kayaknya saya yang unggul ya. Soal ini saya unggul ya. Oh kamu? Oh bukan. Oke, berarti saya unggul dalam hal ini. Selain saya tidak bisa main musik, tapi saya unggul dalam hal ini. Ya, saya bersaudara 6. Saya anak pertama. Dan saya sering merasa, aduh fakta berikutnya teman-teman. Secara ukuran tubuh, saya itu paling kecil. Segini doang. Saudara saya, adik-adik saya, sampai yang nomor 6, semua tinggi-tinggi. Wow. Dulu saya waktu remaja tuh ya ke sekolah, bawa adik saya ke sekolah minggu, saya ke remaja, saya bingung. Karena semua orang nanya, kamu adiknya ya? Karena saya lebih kecil, sedangkan adik saya lebih besar. Jadi saya sering merasa, aduh gak nyaman kalau ke gereja tuh pasti ditanyain, kamu adiknya ya? Padahal saya cecenya. Saya udah bilang, bukan saya cecenya. Masa sih kamu lebih kecil gitu? Gak percaya loh. Ya, itu bikin stres. Jadi banyak sebenarnya hal-hal yang saya alami dulu di remaja yang bikin saya merasa gak nyaman. Jadi diri saya dan juga berinteraksi dengan lingkungan saya. Nah saya gak tahu teman-teman di sini, kalian bagaimana? Tapi mungkin
di dalam hati, dalam pikiran, mungkin ada yang mirip ya, kecuali yang saudara banyak tadi ya. Tapi mungkin juga nanti setelah saya menjelaskan, teman-teman jadi punya gambaran lebih, begitu ya. Karena faktanya teman-teman, di dunia kita ini tidak ada hal yang benar-benar aman. Saya kasih tahu dulu. Semua di dunia ini bisa bikin kita merasa tidak aman. Percaya enggak? Percaya? Kamu waktu keluar rumah, kan hati-hati kan? Keluar pagar, mau melangkah ke sini, kamu lihat kanan kiri kan? Jangan sampai kalau nyebrang, ketabrak. Atau kalau kamu mau diantar, dijemput Grab, kamu akan pastikan dulu yang jemput kamu itu abang Grab gitu ya kan? Grab, ada jaketnya, Grab misalnya. Iya kan? Kalau enggak pakai tulisan Grab, kamu mau naik gak? Oh enggak, betul ya? Pasti kamu akan cemas, ini beneran Grab apa enggak? Nah tuh, hal simple seperti itu teman-teman, kita itu bisa sangat merasa tidak aman. Memang di dunia ini tidak ada yang aman. Coba deh, kamu duduk. Oke. Kalau disuruh milih, kamu pengen duduk sama siapa? Sama orang yang kamu kenal. Betul ya? At least pernah kamu jumpai deh. Kalau kamu datang ke sebuah tempat yang benar-benar asing, kamu pasti akan lirik sana, lirik sini. Cari orang yang kamu kenal. Kenapa? Karena ya itu natur kita. Kita tuh bisa sekali merasa gak aman. Memang di dunia kita ini gak aman. Nah, teman-teman, kalau kita melihat lebih jauh lagi, ada apa dengan dunia ini selain tadi kamu keluar dari rumah, selain kamu situasinya di rumah, di sekolah dan sebagainya. Tapi dunia kita ini sedang banyak hal yang terjadi. Dan kalau kalian salah satu penggemar K-pop, ada yang suka K-pop? Oh, Cici Fania suka K-pop ya. Ada di sini yang suka K-pop juga? Kamu suka? Enggak apa-apa loh. Enggak dosa kok suka K-pop ya. Boleh, boleh banget gitu. Oh, Cici di belakang juga begini. Oke. Ya. Tapi ada apa nih dengan dunia K-pop? Apakah sesederhana lagu-lagunya enjoy banget kita bisa ngikutin gitu ya? Lalu kemudian secara culture, lalu secara stylish mereka sangat oke. Apakah cuma sekedar itu? Enggak teman-teman. Di Korea kalau kalian nanti googling ya, ini faktanya. Apa yang terjadi? Orang-orang di Korea itu sangat-sangat pengen mengubah penampilan mereka, termasuk operasi plastik. Itu sebabnya kalau kamu lihat K-pop ya, misalnya anggota Red Velvet atau Blackpink, hampir mirip lah wajahnya ya. Cuman aja yang beda nanti warna rambutnya lah, model rambutnya gitu. Tapi wajahnya hampir mirip semua. Operasi plastik. Ada yang mau coba? Enggak? Yakin? Enggak sampai rubah total, paling cuman hidungnya dimancungin. Atau lipatan mata ditambahin, misalnya kayak gitu. Nah teman-teman, faktanya di Korea, umur 17, umur 18, kalau kalian kan begini mikirnya, nanti kalau saya lulus SMP, saya mau SMA. Kalau lulus SMA saya pengen kuliah, misalnya begitu ya. Tapi di sana enggak, lulus SMP, lulus SMA, apa yang pertama kali mayoritas saya bilang ya, mereka mau apa? Operasi loh. Dan orang tua itu mendukung sekali anak-anak mereka untuk merubah wajahnya mereka. Mereka dikasih uang, modal. Kenapa? Karena secara culture, di dunia pekerjaan, di dunia entertain, ya, mereka punya definisi cantik, cakep, keren, itu kalau operasi plastik. Justru kalau kamu udah operasi, kamu akan dibully, diejek mati-matian. Tapi waktu kamu operasi, itu dianggap sesuatu yang sangat dihargai dan kamu didorong untuk melakukannya. Jadi operasi plastik itu tujuannya apa? Supaya menaikkan self-esteem, penghargaan diri supaya lebih oke. Dan kedua, kesempatan kerja atau kamu kesempatan untuk bisa terkenal, kamu harus operasi.
Nah ini panjang ya konsekuensinya teman-teman. Bukan hanya kita lihat banyak yang berbondong-bondong pengen operasi plastik, tapi banyak juga tingkat stres orang-orang di Korea Selatan. Bahkan tingkat depresi dikatakan salah satu yang tertinggi adalah Korea Selatan. Tingkat depresi hingga tindakan bunuh diri. Inilah fakta dunia kita teman-teman. Wow. Dan bukan hanya kelompok perempuan loh yang tadi pengen operasi ya. Kelompok pria juga ya. Semua pengen mengubah bentuknya. Wah, ngeri sekali ya. Untung di sini beda semua. Kamu beda wajahnya, beda. Iya, bisa diidentifikasi wajahnya beda semua gitu ya. Di sini juga beda, nggak ada yang mirip gitu. Bayangkan kalau ke sana saya bisa bingung kayaknya ya. Yang mana namanya ini, yang mana namanya itu gitu. Karena semua mirip. Selain itu teman-teman, kita bisa lihat di dunia kita yang tidak aman, misalnya tadi saya kasih contoh tentang operasi plastik yang menjadi salah satu hal yang paling diminati atau hal yang paling menjadi kebanggaan di Korea Selatan. Kita lihat apa lagi yang bisa bikin dunia kita ini rasanya tidak aman. Saya tarik, kalau ini lebih relate kali ya, kalau usia kalian belum operasi plastik gitu, belum punya keinginan gitu ya. Lebih relate-nya di mana? Di keluarga. Papa mama bisa bertengkar? Bisa. Mulai dari hal yang paling penting sampai nggak penting bertengkarnya, betul ya? Iya, ngangguk-ngangguk, bener. Naruh piring salah, bisa berantem tuh ya. Aduh. Dan itu bisa bikin kita rasanya gak aman di rumah. Kalau dengar papa dan mama berantem. Kalau dengar papa dan mama ribut. Kita gak aman di rumah. Rasanya pengen kabur aja. Atau masuk kamar, masuk ke dunia lain. Betul ya? Dunia lain apa? Misalnya games gitu ya. Atau kamu YouTube, kamu TikTok. Pokoknya kalau di rumah rasanya gak aman, kita pengen kabur. Selain yang di rumah terjadi begitu, teman-teman, apalagi misalnya di sekolah. Kayak tadi misalnya pengalaman saya, kok rasanya teman-teman saya jago semua ya. Jago IPA, jago ini, jago, aduh saya jago apa ya. Dulu saya merasa saya gak jago gitu. Sekarang sedikit lebih jago. Iya, minimal saya bisa baca tulis ya. Wah teman-teman, kalau kita di sekolah aja bisa merasa tidak aman, kok kayaknya guru saya lebih suka sama si ini. Guru saya kok kayaknya kalau ngomong sama ini nadanya selalu do ke bawah gitu ya. Kalau sama saya do ke atas gitu. Aduh rasanya berat deh. Belum lagi teman-teman saya di sekolah. Mereka suka segeng, satu geng. Saya sendirian. Kok kayaknya saya kalau ke sekolah selalu diliatin dari ujung kepala sampai ujung kaki, belakang dan depan. Samping, kanan dan kiri. Waduh, rasanya gak aman. Bisa begitu teman-teman? Iya, itulah dunia kita. Ya. Ada apa dengan duniaku? Dunia kita adalah dunia yang tidak aman. Dimanapun kita berada. Nah, secara definisi konsep gitu ya, saya ambil yang paling sederhana supaya teman-teman paham. Insecurity ya, itu dalam bahasa Inggrisnya. Atau rasa tidak aman, apa itu? Dari pengertian yang paling sederhana saya kutip, rasa tidak aman itu adalah perasaan tidak mampu. Perasaan tidak mampu itu banyak bentuknya. Atau tidak cukup baik. Kayak tadi contoh-contoh yang saya berikan. Ya. Dan ketidakpastian. Aduh, apa tuh maksudnya? Saya tidak pasti naik kelas atau enggak. Saya tidak pasti juara apa enggak. Saya tidak pasti disukai papa mama atau enggak. Kok rasanya papa mama suka banding-bandingin saya dengan anak tetangga. Nah misalnya. Atau dengan sepupu. Kok rasanya saya enggak pasti jadi anak papa dan mama yang membanggakan. Ya. Semua ini, hal-hal ini bisa membuat seseorang mengalami kecemasan, ketakutan. Sampai dari yang wajar sampai yang berlebihan. Gitu ya. Kayak tadi saya bilang teman-teman, waktu kita keluar dari rumah, kita bisa merasa insecure. Aduh saya aman gak ya jalan saya misalnya saya order Grab beneran abang Grab yang jemput apa enggak? Itu namanya insecure yang wajar. Ya kita perlu ya, jangan sembarang naik gitu.
tahu-tahu nanti kita dibawa lari misalnya. Enggak, kita perlu. Memang ada hal-hal yang buat kita tidak aman, kita bisa peka dan kita perlu sekali untuk berhati-hati seperti itu. Tapi ada insecurity itu yang benar-benar merusak. Ada rasa tidak aman tuh yang benar-benar membuat kehidupan seseorang tuh terganggu dan sampai dia kehilangan fungsinya. Gitu ya. Nah, apa tuh tanda-tandanya kalau itu sangat mengganggu? Ya ini ya, perasaan insecure-nya yang mulai berlebihan, yang jadi tidak wajar. Apa tuh teman-teman? Penghargaan diri yang rendah misalnya. Ada pepatah mengatakan kita boleh melihat orang lain lebih supaya jadi motivasi untuk kita lebih maju misalnya begitu. Ada quotes kayak gitu. Oh ya boleh, boleh. Tapi kalau kita jadinya tuh suka terus membandingkan tanpa melihat bahwa diri kita juga punya hal-hal yang memang kita harus syukuri misalnya. Melihat teman kita lebih dalam hal apa, kita jadi insecure. Melihat situasi orang lain lebih, kita jadi insecure. Semua hal jadi insecure gitu ya. Nah itu akhirnya mengganggu penghargaan diri. Kita melihat diri kita tidak cukup baik, tidak cukup layak, tidak cukup dan lain sebagainya. Coba saya tanya, saya survei. Siapa yang bisa menemukan 5 kelebihan dalam diri kamu? Angkat tangannya ya, 5 kelebihan dalam diri kamu. Oke, saya kasih 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya 1. Oke. Ada 2 ya. Oke, boleh lah 2. Coba saya ganti pertanyaannya. Siapa yang bisa menemukan 5 kelemahan dalam diri kamu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you, jujur banget ya. Saya juga mau angkat tangan soalnya. Oke, thank you ya, jujur sekali. Benar, kita lebih mudah bukan mengidentifikasi hal-hal yang kita kurang daripada yang kita punya yang baik. Sulit bukan? Itu faktanya. Ya, jadi kamu enggak sendiri teman-teman, saya juga begitu. Kalau suruh sebutin yang jeleknya, saya bisa cepat. Tapi sebutin yang baik, kayaknya saya mikir lama gitu. Ya, itu faktanya. Penghargaan diri kita rendah. Ya, jadi semua kita nih penghargaan dirinya pasti ada yang rendah gitu ya. Tapi ada yang rendah sangat wajar, ada yang sangat ekstrim gitu ya. Lalu yang kedua tanda-tanda tidak aman, apa tuh? Sangat perfeksionis. Nih ya, apa tuh perfeksionis? Wah, sangat-sangat suka semua itu harus sesuai standarnya. Ya, siapa yang kesini mungkin cermin sekitar 30 menit lebih bercermin diri? Oke, terima kasih. Oke. Ya, thank you, jujur banget ya. Saya kasih apresiasi luar biasa kejujurannya. Saya juga pernah begitu. Saya merasa nggak oke gitu. Jadi saya cerminnya begitu lama gitu ya. Padahal nggak ada yang diubah gitu. Udah kayak gitu aja, tapi butuh 30 menit untuk meyakinkan saya bahwa saya penampilannya udah oke. Saya pernah melakukannya teman-teman. Ya, itu tanda-tanda sangat perfeksionisme. Sesekali bolehlah gitu ya. Tapi kalau itu sampai jadi gaya hidup hampir setiap hari kayak begitu, tidak bisa menemukan satu kesalahan pun, kekurangan itu sudah jadi sangat-sangat mengganggu. Itu tanda-tanda orang perfeksionis. Saya punya teman, nilainya itu pintar sekali ya. Sampai saya terkagum-kagum. Dia gak perlu belajar susah-susah, nilai ulangannya itu selalu 100, 90 tuh jarang, 90, apalagi 80 hampir gak pernah. 90 jarang, paling sering 100. Satu kali dia lesu sekali gitu ya. Kami habis terima hasil ujian, kemudian dia duduk dengan muka lesu gitu. Terus saya dalam hati gini, wah kayaknya kali ini lumayan lah ya, bisa bikin dia, itu tanda sirik ya. Kayaknya bisa bikin dia tuh
mukanya agak muram begitu ya. Karena biasanya dia begini kalau lihat 100 gitu. Yes, yes gitu. Nah kali ini agak muram gitu. Kayaknya lebih rendah gitu ya. Saya senang banget. Saya dapatnya 92 lah waktu itu. Senang saya. Kayaknya dia di bawah gitu ya. Terus teman saya yang satunya nanya, nilai kamu dapat berapa sih? Tumben wajahnya muram begitu. Harusnya Ki bisa 100 tapi cuma 96. Terus saya kaget dengannya. 96 mukanya begitu. Saya 92 aja udah seneng banget. Teman-teman, itu tanda orang-orang perfeksionis. Tidak bisa mengizinkan dirinya kurang 1 titik saja. Bagi saya 92 itu udah pencapaian tertinggi. Tapi bagi dia 96 itu jelek. Lihat ya, beda standarnya. Siapa yang kayak gitu? Kamu juga. Oke, thank you. Wow. Saya mengapresiasi sekali anak-anak remaja yang berani terbuka, berani jujur apa adanya. Ya semoga ini jadi tahap awal untuk ditolong dan dipulihkan begitu ya. Supaya insecurity kita itu berkurang. Tidak pada semua hal ya. Dan akhirnya bisa menjadi pribadi yang lebih sehat. Apalagi mengisolasi diri teman-teman. Tanda orang-orang yang biasanya tidak aman itu suka mengisolasi diri. Gak nyaman kalau duduk dengan seseorang. Pengennya duduk sendiri kayak Mr. Joe di sana. Tapi dia bukan orang tanda-tanda tidak aman ya. Biasanya ciri-cirinya adalah orang ini jarang sekali pengen terlibat dengan komunitas. Kalau diajak ketemuan, diajak ke gereja misalnya, aduh enggak lah, enggak mau gitu. Bahkan no response. Mereka lebih memilih untuk mengasingkan diri, lebih memilih untuk sendiri, lebih memilih untuk jauh-jauh ya. Kalau bisa duduk itu berapa meter dari orang gitu ya. Gak pengen deket-deket orang. Kenapa? Tidak aman. Nah, itu tanda-tandanya. Coba lihat ya. Selain Mr. Joe, kayaknya di sini semua cukup aman duduknya ya. Iya. Mr. Joe hanya duduk sama Bu Seni aja ya. Iya. Oke. Tanda berikutnya apa teman-teman? Nah ini mudah cemas. Ya. Mudah cemas itu bukan hanya yang kelihatan gitu ya. Sampai di dalam dirinya juga mudah cemas. Berpikir negatif, berpikir aduh kalau saya jalan nanti orang lihat. Jadi kapan saya jalan? Waktu orang lagi doa. Nah gitu ya. Betul? Aduh kalau saya nanya nanti pertanyaan saya salah. Takutnya nanti diketawain, lebih baik saya gak usah nanya, padahal saya pengen nanya. Nah misalnya kayak gitu. Jadi cemas itu bukan hanya kelihatan yang gemeteran gitu ya, atau nunduk aja misalnya. Ini bukan lagi nunduk karena cemas ya. Tapi bisa juga begitu, pengen ngapain tapi gak jadi ngapain. Karena itu tadi, selalu dikhawatirkan dengan pemikiran-pemikiran negatif, orang sekitar akan menilai saya buruk. Ya. Dan banyak sekali akhirnya bentuk-bentuk cemas, bukan hanya penilaian orang lain, tetapi juga terhadap dirinya sendiri. Begitu banyak bentuk kecemasan. Apalagi tanda-tandanya? Sulit mengatasi masalah. Gak bisa belajar, jadi main game aja. Gak bisa cari teman untuk ngobrol, ya udah. Lihat YouTube seharian. Kemampuan mengatasi masalahnya sangat rendah. Nah ini berkaitan dengan apa? Akhirnya lebih banyak mengisolasi diri tadi. Punya masalah apa, gak bisa sharing. Punya masalah apa, sulit rasanya untuk percaya sama orang karena gak aman. Takut juga dinilai. Dan akhirnya cara-cara mengatasinya banyak yang gak sehat, banyak yang keliru dan merusak. Gitu ya. Saya gak bilang main game itu gak baik. Silakan main game ya, itu penting untuk refreshing otak kamu. Tapi kalau semua hal yang kamu gak sanggup lakukan dan larinya ke games, itu jadi gak baik. Ya. Nah, yang paling ekstrim dari semua tanda-tanda itu tadi teman-teman adalah depresi. Ya. Cukup tinggi tingkat depresi di kalangan anak remaja. Kalau teman-teman cari di media, banyak sekali informasi tentang kondisi mental anak remaja sekarang. Depresi.
sampai melakukan misalnya upaya-upaya untuk bunuh diri atau misalnya upaya-upaya untuk menyakiti diri, self harm. Sangat banyak ditemukan karena salah satunya masalah insecurity yang tidak dihadapin atau tidak bisa dia pahami dengan baik sehingga tidak mendapatkan pertolongan. Oke, faktor penyebabnya apa? Di dunia tidak aman, ya. Banyak sekali faktor penyebabnya itu dimulai dari kehidupan di mana kita tinggal. Keluarga misalnya. Orang tua kita yang menuntut terlalu banyak tapi kurang menghargai kita. Ya. Kamu dituntut jadi anak super bisa. Bisa main piano, bisa renang, bisa matematika, bisa, semua bisa. Stres gak? Stres. Terus kita nanya, emang papa sama mama bisa apa? Belum tentu salah satunya bisa kan? Tapi semua dituntut ke saya. Waktu saya gagal, saya dimarahin. Waktu saya bisa, saya nggak dipuji, malah disuruh harus lebih lagi. Akhirnya kita merasa sebagai anak kita nggak cukup memuaskan buat orang tua kita misalnya. Dan itu membuat kita mengembangkan di dalam diri kita perasaan-perasaan yang tidak aman. Itu salah satu contoh misalnya dari keluarga ya, karena pola asuh yang negatif. Kurangnya dukungan emosional. Orang tua mungkin terlalu sibuk atau orang tua jarang berbicara dengan kita, jarang nanya, kamu gimana hari ini? Atau gimana tadi di gereja? Gimana tadi di sekolah? Apa yang terjadi sama kamu? Mungkin tidak ada pertanyaan-pertanyaan itu. Yang ada, bisa nggak ujiannya? Betul ya? Misalnya begitu ya. Jadi kita tuh jadi anak susah sekali mendapatkan rasa aman di rumah. Karena hampir jarang orang tua kita itu hadir untuk nanyain kita tuh bagaimana. Yang ada kita tuh harus apa? Begitu ya. Nah itu contohnya. Berikutnya, ada kebutuhan fisik yang tidak terpenuhi. Saya menemukan misalnya ada kondisi begitu ya, anak-anak yang tidak mendapatkan kebutuhan fisik misalnya begini. Karena keterbatasan orang tua gitu ya, jadi akhirnya tidak semua hal itu bisa tercukupkan gitu ya. Nah itu tuh bisa menimbulkan perasaan tidak aman. Nah ada contoh misalnya, ada keluarga yang mungkin karena kondisi begitu ya. Jadi papanya sedang sakit dan tidak bisa menghasilkan secara ekonomi gitu tiap harinya. Yang ada si ibu, mamanya yang bekerja membantu begitu perekonomian keluarga. Karena keterbatasan itu salah satunya akhirnya berdampak kepada pemenuhan kebutuhan sehari-hari gitu. Nah anak ini dia bersaudara beberapa tetapi karena kesulitan ekonomi yang terjadi dalam keluarganya, jadi kondisinya tidak sama dengan misalnya anak-anak lain, gitu. Nah itu bikin si anak ini merasa tidak aman, merasa nggak bisa join sama teman-teman yang lain, karena dia melihat dirinya secara ekonomi kurang, jadi nggak bisa ngeblend, nggak bisa join sama teman-temannya, dan dia lebih memilih untuk menarik diri. Itu perasaannya yang dia rasakan. Tapi apakah teman-temannya menjauhi? Enggak juga. Teman-temannya tetap invite dia, tetap mau ngobrol, tetap ini. Tapi perasaan itu muncul. Secara pribadi dia berpikir bahwa ketika dia punya kekurangan secara ekonomi, maka teman-temannya itu akan otomatis menjauhi dia. Nah lihat ya. Karena kebutuhan fisik yang tidak terpenuhi, kurang, si anak kemudian merasa terganggu, tidak nyaman. Nah itu misalnya contohnya. Apalagi teman-teman, kalau kita kebergantungan berlebihan terhadap relasi kita dengan orang lain. Nah ini bisa bikin tidak aman. Contohnya ya, kemana-mana kamu keluarnya sama mama papa. Kamu gak boleh keluar sama teman. Jadi waktu kamu akhirnya pergi sama teman, kamu rasa tidak aman. Kenapa? Karena papa mama sangat-sangat protektif. Kamu gak diizinkan untuk keluar sama siapapun. Itu bisa bikin kamu tidak aman. Dampaknya apa nanti? Kalau kamu punya teman, kalau kamu nanti misalnya ya berelasi, kamu juga bisa sangat terganggu. Harus ada teman dulu baru berani. Misalnya kamu mau ke toilet,
Aduh, padahal toiletnya deket, tinggal keluar di sana ya. Tapi karena merasa sering dibatasin gitu. Mau ke toilet aja harus ada temennya. Ada yang begitu? Oh enggak, ini udah berani semua ya, bagus. Oke, nah itu contoh aja ya. Ada kebergantungan yang sangat-sangat ekstrim terhadap relasi. Misalnya begini, kamu juga sama teman kamu tahu teman kamu salah. Misalnya teman kamu melakukan hal yang kamu tahu itu salah, itu nggak sesuai firman Tuhan gitu. Misalnya dia nyontek gitu ya. Tapi karena kamu takut dimusuhi nama teman kamu takut untuk negur dia. Bahkan waktu dia minta contekan sama kamu kasih. Kenapa? Kamu takut dimusuhin. Nah itu tuh contohnya. Kamu tidak aman kalau kamu harus berlaku jujur, harus berlaku benar, karena kamu berpikir kalau kamu lakukan itu, kamu akan ditinggalkan oleh teman kamu. Nah itu kebergantungan relasi yang sangat tidak baik. Ya. Apalagi teman-teman, pengalaman hidup yang tidak menyenangkan. Bisa banyak bentuknya, ya, pengalaman-pengalaman hidup kita. Misalnya karena keluarga bermasalah, keluarga papa mama bercerai. Itu pengalaman tidak menyenangkan. Jadi akhirnya kita merasa tidak aman dengan dunia ini. Atau kita merasa tidak aman dengan sekitar kita. Pengalaman apa lagi? Misalnya pengalaman kamu dibully di sekolah. Wah itu tuh dampaknya bisa panjang. Merasa tidak aman ke sekolah, merasa tidak bisa jadi diri kamu sendiri, bahkan sangat tidak menikmati untuk bersosialisasi. Bisa banyak bentuknya ya. Dan salah satu faktor berikutnya adalah misalnya kamu punya kelemahan fisik misalnya begitu ya, keterbatasan fisik, sakit penyakit, atau hal-hal yang kamu anggap itu kurang dalam diri kamu. Nah semua ini bisa menjadi faktor ya. Kalau itu tadi kan secara perspektif dunia dan juga dari ilmu-ilmu misalnya sosial, psikologi gitu. Yang saya rangkumkan tadi teman-teman. Tapi ada yang paling dasar yang saya pengen teman-teman paham supaya kita ngerti di dunia yang tidak aman ini. Apa tuh? Konsep dari Alkitab. Manusia dan kejatuhannya. Di Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Silakan nanti teman-teman buktikan gitu ya. Baca. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia hidup dengan rasa tidak aman. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Taman Eden dan semua isinya dunia ini, Tuhan bilang apa terakhir waktu ciptain manusia? Sungguh amat baik. Bahkan dikatakan manusia itu sesamanya, Adam dan Hawa itu telanjang. Dan mereka tidak rasa malu. Apa tuh maksudnya teman-teman? Karena mereka itu benar-benar diciptakan Tuhan dengan begitu berharga satu sama lainnya. Bahkan keterbukaan, maaf saya pakai kata telanjang karena itu yang ditulis Alkitab gitu ya. Mereka itu tidak berpakaian tapi mereka itu tidak ada berpikiran kotor, tidak ada berpikiran jijik gitu ya terhadap kondisi nekednya. Tapi setelah mereka jatuh dalam dosa, tidak aman lagi. Tuhan menciptakan dunia ini aman. Tuhan memberikan semua fasilitas itu. Tuhan mempercayakan Adam dan Hawa untuk mengelola bumi. Tapi mereka berdosa, mereka memilih untuk melanggar kehendak Tuhan. Dan disitulah rasa tidak aman itu muncul. Dan akhirnya konsekuensinya mereka harus menggunakan yang ada di alam untuk menutup tubuh mereka. Bukan hanya itu, ketika Allah datang kepada Adam dan menanyakan di mana engkau dan apa yang kau lakukan. Lihat, apa yang dilakukan Adam? Dia menyalahkan Hawa. Hawa kemudian menyalahkan ular. Lihat, ketika manusia diperhadapkan dengan dosa yang mereka lakukan, mereka tidak aman lagi di hadapan Tuhan. Tadinya mereka itu sangat aman di hadapan Tuhan. Tapi ketika dosa itu terjadi, mereka tidak lagi aman terhadap satu sama lainnya, terlebih kepada Tuhan. Wow. Ini faktanya loh teman-teman. Itu sebabnya kita di dunia ini adalah dunia yang tidak aman. Karena dunia ini adalah dunia yang telah jatuh dalam dosa. So, kalau begitu faktanya ada pengharapan gak sih? Menghadapi insecurity kita semua di dunia yang berdosa, di dunia yang tidak aman ini? Tentu ada teman-teman. Ya. Ini bukan dari saya gitu ya. Ini dari Alkitab.
Teman-teman, kapan terakhir kali kamu baca Alkitab? Kapan? Kemarin, thank you. Oke. Hari ini belum ya? Oke, nanti pulang dibaca ya. Oke. Pertanyaan saya mungkin kayaknya baca Alkitab, baca soal aja, baca pelajaran aja susah, mau baca Alkitab gitu ya. Teman-teman, kenyataannya jawaban-jawaban kita yang kita tanyakan dalam hidup kita itu rasa tidak aman. Kita temukan di dalam firman Tuhan. Kalau tadi kita memahami konsep rasa tidak aman itu mulai dari mana, berarti kita punya tuh pengharapan solusi di mana? Alkitab. Firman Tuhan yang menyatakan demikian. Saya kasih contoh, tidak semua saya ambil tapi ini mewakili representatif begitu ya. Yang pertama misalnya, kalau dunia ini mengatakan kamu berharga kalau kamu punya duit, kamu berharga kalau kamu punya prestasi, kamu berharga kalau kamu punya banyak teman, kamu berharga kalau bla 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 bla. Wah, listnya banyak. Kamu berharga kalau kamu jadi anak yang baik, kamu berharga kalau bla 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 bla. Semua ada syaratnya, syarat dan ketentuan berlaku. Tapi coba lihat apa kata firman Tuhan. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Bukan hanya itu, apa yang dilakukan Tuhan? Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Di hadapan Tuhan tidak ada syarat ketentuan berlaku untuk kita berharga dan mulia. Tuhan yang menentukan harganya buat kita. Itu sebabnya Tuhan mengasihi kamu dan saya dan melihat kita, menghargai kita begitu mulia. Dan yang Tuhan lakukan karena melihat kita yang berharga ini di matanya, Tuhan mengutus Yesus. Itu sebabnya Yesus jadi manusia dan mati buat kita, serta bangkit buat kita. Saking berharganya manusia berdosa nih. Tuhan melihat kita begitu berharga. Dan ini yang memberikan pengharapan buat kita. Bahwa nilai kita itu nilai kekal. Bukan nilai sementara berdasarkan syarat ketentuan berlaku di dunia ini. Tapi nilai kita itu kekal. Karena Kristus yang berkorban buat kita, mengasihi kita sepenuhnya. Lalu kemudian ayat apa lagi yang bisa kita lihat teman-teman? Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku. Dan ketahuilah jalan-jalanku, pikiran-pikiranku. Apa nih maksudnya teman-teman? Ketika pikiran kita itu muncul hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat kita rasa tidak aman. Kita bawa kepada Tuhan. Ini salah satu alternatif yang Tuhan kasih. Dan itu berguna sekali, powerful sekali. Daripada begini, kita ada masalah kita carinya cuman games. Kita ada masalah kita carinya cuman hal-hal di sekitar kita yang bikin senang sesaat. Itu salah dan tidak akan menolong kita. Tapi Alkitab, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa datang kepada Tuhan. Minta Tuhan menyelidiki pikiran-pikiran kita. Minta Tuhan mengoreksi isi hati kita. Supaya yang tidak aman, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita menemukan di sana, di dalam kebenaran Tuhan, bersama dengan Tuhan. Ada hal-hal yang kita lihat itu baik dan ada hal-hal yang kita bisa perjuangkan sama-sama. Wow, ini keren ya. Saya kasih contoh deh. Kalau tadi misalnya syarat ketentuan berlaku kamu berharga adalah karena kamu berprestasi. Tapi Tuhan bilang enggak, kamu berharga karena saya yang kasih nilai kamu berharga. Bukan karena apa yang kamu bisa lakukan dan tidak bisa kamu lakukan. Lihat, siapa tuh yang mengoreksi? Firman Tuhan. Kita punya konsep dari dunia ya. Kalau berharga itu sekian banyak listnya. Tapi firman Tuhan mengoreksi pikiran kita dan mengubahkan. Oh iya, konsep kita. Akhirnya apa? Kita tidak lagi membandingkan secara ekstrim diri kita dengan orang lain, dengan ciptaan lain. Karena kita tahu keberhargaan kita itu hanya ditentukan oleh Tuhan. Lalu, Ibrani 12 ayat 11 mengatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Maksudnya apa begini?
teman-teman, kita tuh akan hidup dengan berbagai macam penilaian. Kita nggak bisa menghindari itu. Betul ya? Tapi ketika kita itu hidup bersama dengan Tuhan, kita itu bersedia untuk dikoreksi di dalam Tuhan, kita itu akan punya ketahanan menghadapi kesulitan. Sama seperti begini, ketika seseorang mengatakan atau misalnya orang tua kamu dalam keterbatasannya ngomong, lu bodoh banget anak siapa sih misalnya begitu ya. Kita nggak cepat-cepat marah dong. Memang kita rasanya marah, kesel banget. Kenapa sih papa mama ngomong kayak begini misalnya? Kita pengen bantah gitu. Aku anak lu, berarti lu juga bodoh misalnya gitu ya. Enggak, kita nggak cepat reaktif untuk marah. Meskipun kita tahu kita sakit hati, kita kesel. Tapi kita tahu bahwa kita tuh enggak bodoh. Karena kita itu diciptakan Tuhan dengan keunikan, dengan kecerdasan yang berbeda-beda tiap orang. Dan kita sedang belajar untuk mengeksplorasi hal-hal yang bikin kita itu jadi bisa. Ya. Nah, itu tuh. Ketika firman Tuhan mengajarkan bahwa ganjaran-ganjaran, artinya tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan itu sebenarnya akan menolong kita untuk menjadi pribadi yang makin tangguh, pribadi yang makin kuat, pribadi yang makin tekun, pribadi yang sabar, pribadi yang kalau bisa dibilang buah roh itu ya. Hafal buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Hafal ya? Nah itu tuh kualitas-kualitas baik lewat setiap hal yang Tuhan izinkan, perasaan-perasaan tidak aman, kondisi-kondisi tidak aman, dan kesulitan-kesulitan kita. Maka kita akan menjadi pelan-pelan, kamu dari usia 11, 12, 13, selalu ada kualitas baik yang muncul dalam diri kamu. Bukankah waktu Tuhan menyatakan kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus, Tuhan tidak bilang karena kamu sudah menghafalkan 10 hukum Taurat? Enggak ya? Atau kamu akan ke surga bersama-sama, kamu akan bersama dengan aku kalau kamu membuktikan diri kamu punya segudang prestasi. Enggak ada satupun itu syaratnya. Kamu bersama-sama dengan aku karena aku mengasihi kamu dan kamu menerima aku sebagai juru selamatmu. Itulah surga. Saya menemukan gitu ya, ada satu khotbah yang baik sekali begitu. Kita tuh berpikir surga tuh kayaknya nanti gitu ya. Tapi sebenarnya enggak, surga itu adalah Yesus sendiri. Surga itu adalah Allah. Makanya kan menghadirkan surga di bumi, itu tuh menghadirkan Kristus. Jadi waktu kamu punya Kristus dan kamu diselamatkan oleh Kristus, itulah surga. Wah keren sekali ya. Dan saya bilang iya, ketika kita berpikir bahwa surga itu nanti, rasanya kita tuh kayak harapannya tuh jauh sekali. Dan ketika kita menghadapi tantangan di hidup kita sekarang kayaknya tidak ada harapan. Padahal menerima Kristus, hidup di dalam Kristus dan kebenarannya, itulah surga. Wow, itu kebenaran yang sangat powerful ya. So teman-teman, bagaimana secara implikasinya kita mengatasi insecurity? Tadi udah ada konsep gitu ya teman-teman ya. Nah, yang pertama bangun kedekatan dengan Tuhan. Kalau kamu baru baca Alkitab kemarin atau minggu lalu gitu ya, gak apa-apa. Punya waktu mulai sekarang, ayo baca Alkitab. Kenapa? Dari situ kamu tahu apa yang Tuhan katakan, bukan sekedar apa yang TikTok katakan tentang dunia ini, apa yang sekedar teman kamu post something di media sosial dan itu yang kamu ketahui, enggak. Tapi bangun diri kamu dari hal-hal yang secara prinsip itu benar, yaitu firman. Bangun kedekatan kamu dengan Tuhan, bangun relasi kamu dengan Tuhan. Kapan terakhir kali kamu berdoa? Apa yang kamu doakan? Nah, itu juga. Kalau kamu nggak tahu, kamu bingung, minta sama Tuhan. Tuhan saya bingung. Tuhan kenapa ya saya punya pikiran kayak begini? Tolong, karena saya nggak tahu, karena saya bingung. Tuhan tolong saya. Hitung berkat Tuhan dalam hidup kamu. Nah, bukan membandingkan teman-teman. Sekali lagi kita tuh kan suka lihatnya rumput tetangga, kita suka lihat orang lain, tapi kita nggak lihat diri kita sendiri. Yang Tuhan udah kasih.
Kalau kamu nanti udah usia lansia begitu misalnya gitu ya. Mungkin Bu Seni, Mister Jose suka ini ya sengaja memunculkan nama mereka. Mereka udah mikir-mikir nih asuransi kesehatan misalnya gitu ya. Betul ya? Iya kayaknya kalau makan yang manis-manis harus dikurangin gitu. Kenapa? Karena bahaya nih. Ya saya juga mulai menuju ke sana nanti ya. Terus apa lagi? Udah mikir kalau kesehatan nih harus dijaga, kayaknya nggak boleh yang manis-manis, terus nggak boleh yang kolesterol, nggak boleh yang ini ya. Wah, udah mikir semua tuh teman-teman. Ya. Kalau sekarang kan kalian belum ya. Kenapa saya menyinggung ini? Itu sederhana. Kesehatan yang Tuhan kasih di usia kamu sekarang, itulah berkat. Kadang kan kita suka mikirnya yang abstrak-abstrak gitu, yang susah dijangkau gitu ya. Padahal kondisi kamu sehat aja, itu satu berkat loh. Apalagi coba, ada yang bisa menyebutkan? Yang kamu punya, bukan yang orang lain punya. Kamu masih bisa tidur. Orang-orang yang mengalami depresi, ada kondisi mereka sangat susah tidur sampai harus minum obat supaya mereka bisa tidur. Berarti kamu bisa tidur dan tertidur di kelas itu anugerah. Tapi jangan sering-sering tertidur di kelas ya. Kamu bisa tidur, itu berkat Tuhan. Banyak hal teman-teman yang kita tuh sebenarnya punya. Tapi kita tuh gak belajar melihatnya dengan sungguh-sungguh dan mensyukurinya. Jadi sekarang cara mengatasi insecurity-nya, coba lihat apa yang ada dalam diri kamu. Apa yang bisa kamu nikmati dan itu adalah berkat Tuhan. Syukuri itu. Ya. Lalu, nah ini cara saya pikir ini cara yang kok aneh ya orang insecure malah disuruh berbelas kasihan. Lucu banget ya rasanya. Tapi waktu saya baca dan kemudian banyak penelitian mengatakan, wow itu it works gitu teman-teman. Orang-orang yang punya insecure belajar untuk berbelas kasihan justru mereka akan terfokus kepada menolong orang lain, berbagi dengan orang lain. Saya kasih contoh teman-teman. Mungkin kamu tidak sepintar Einstein, mungkin kamu tidak sepintar siapa begitu di kelas kamu yang juara berturut-turut tiap tahunnya gitu ya. Tapi kalau dalam hal memberi bantuan bukankah kamu bisa? Waktu teman kamu misalnya tidak bawa pensel gitu ya, terus kamu lihat, ih kasihan saya punya 2, pakailah punya saya gitu. Lihat, kamu fokus untuk memberi apa yang kamu punya. Bukan fokus untuk mencapai apa yang kamu gak punya. Dan berbelas kasihan, itu baik sekali. Wow, waktu seseorang melakukan belas kasihan kepada sesamanya, itu tuh seperti menumbuhkan sukacita. Dan saya pikir itulah cara Tuhan membuat kita makhluk relasional. Yang disuruh, yang diharapkan, yang dikehendaki untuk bisa peka terhadap sekitar kita dan berbelas kasihan kepada sesama. Waktu kita berbelas kasihan kepada sesama, kita enggak jadi mengasihani diri yang ekstrim. Karena kita tahu bahwa kehadiran kita itu bermanfaat buat orang lain. Dan cari bantuan, beri diri kamu ditolong. Ya. Kalau kamu mengalami insecurity, apapun bentuknya, cari bantuan, coba share. Karena waktu kamu share itu menolong sekali. Waktu kamu bisa share pikiran kamu, perasaan kamu, dan ada orang lain yang mendengarkan, rasanya kamu gak sendirian mengalami itu. Dan yang kedua, kamu bisa menemukan alternatif cara-cara yang lebih sehat dan membangun. Bisa lewat komunitas, bisa lewat mentor, bisa lewat hamba Tuhan kamu, bisa lewat guru, bisa lewat teman, bisa lewat konselor. Dan itu yang Tuhan sediakan di sekeliling kita. Jadi jangan menghadapinya sendiri, tapi menghadapinya lah bersama dengan Tuhan dan juga cari bantuan, cari orang-orang yang bisa kamu andalin, ya. So, konklusinya teman-teman gini. Merasa aman dan cukup. Am I good enough? Ya. Kita semua bisa. Merasa aman dan cukup di dalam Tuhan karena ini konsepnya ya. Nilai kita ditentukan oleh Allah Bapa. Dan nilai kita yang ditentukan oleh Allah Bapa itu ditransformasi karena setelah kejatuhan manusia berdosa,
tapi ditransformasi, diubahkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Bahkan sampai sekarang, ketika kita sungguh-sungguh berjalan sebagai anak-anak Tuhan, kita terus diteguhkan oleh Roh Kudus. Wow, itulah Allah Tritunggal. Jadi teman-teman, merasa tidak aman, merasa tidak cukup, jangan menyerah. Kita punya Allah Tritunggal yang bekerja di masa lalu, masa kini, dan masa datang. Masa yang akan datang. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Oke, semoga itu sedikit menolong teman-teman untuk memperlengkapi menghadapi dengan tema insecure-nya. Oke, saya serahkan tanya jawab atau siapa nih? Oh, oke, Koko Paulus ya. Iya, silakan. Oke, kita bentar ya. Kita Q&A aja dulu ya teman-teman. Ada yang teman-teman mau nanya mengenai tema insecurity ini? Mungkin bisa dibantu sama Koko Yahya ya. Oke teman-teman, jadi tadi sudah dipaparkan dengan baik materi dari Cik Carol berkenaan dengan insecurity. Kalau saya melihat kalian selama beberapa waktu terakhir begitu ya, artinya semenjak aku kenal kalian, ada yang udah 2 tahun yang lalu, ada yang mungkin beberapa bulan yang lalu, ada yang 1 tahun yang lalu. Nah seringkali sebenarnya isu insecurity ini mau nggak mau diakui itu ada ya di dalam diri kalian ya. Tapi koyahnya nggak sebut nama ya. Nah hari ini feel free aja. Kalau kamu mau tanya sama Cik Carol berkaitan dengan apa yang menjadi pergumulanmu, kamu bisa angkat tangan, lalu kamu bisa langsung tanyakan. Dan yang lain tidak boleh menghakimi ya kalau ada teman kita yang tanya. Ada nggak pertanyaan? Misalnya gini, gimana ya caranya aku ngomong sama mama? Nilaiku udah 9,5 loh ini. Cik Carol aku mau tanya satu isu nih. Aku nih sering dimarahi sama mama. Padahal nilaiku udah 9 ke atas terus. Itu caranya aku ngomong gimana ya? Supaya mama nggak begitu, supaya mama tahu aku tuh belajar dengan sungguh-sungguh. Cuma memang aku nggak bisa 100 gitu. Gimana Cik? Oke. Itu mewakili anak-anak. Oh mewakili, baiklah pertanyaan mewakili ya. Oke, ya itu pasti ngeselin ya. Aduh rasanya berat banget gitu ngadepin komentar mama ya. Tapi harus hormat sama orang tua ya, nggak boleh kurang ajar. Gini, kamu kan punya buktinya ya. Pertama, kamu punya bukti bahwa nilai kamu itu cukup baik, 90 misalnya begitu ya. Kamu kasih lihat, Ma aku dapat segini gitu. Jadi kasih mama bukti berapa nilai kamu gitu ya. Kasih, terus misalnya mama bilang kenapa cuma nggak dapat 100? Iya, Ma saya udah berusaha gitu. Terus misalnya mama masih tetap ngotot. Mama kan maunya 100, tapi saya belum bisa. Saya akan coba, tapi saya belum bisa. Oke, nah kalau mama masih komentar hal yang sama, kamu doa gitu ya. Tuhan saya mau ngomong sama mama dengan jujur. Bahwa tuntutan mama itu bikin saya gak nyaman. Tapi saya gak tahu caranya. Nah kadang kan kita suka frustrasi, kita bingung, kita gak ngomong sama Tuhan. Padahal kita punya resource-nya. Ngomong sama Tuhan dengan jujur. Kayak tadi misalnya doa. Tuhan tolong kasih saya kekuatan dan keberanian untuk ngomong sama mama. Doa beberapa kali gitu ya sampai Tuhan meneguhkan kamu. Nah itu cara pertama. Ngomong sama mama. Tapi jangan di saat mama lagi sibuk ya. Mama lagi banyak kerjaan lu ngomong ya. Itu timingnya gak tepat. Pasti kamu akan dicuekin atau mama tambah marah. Tapi misalnya mama udah lebih santai gitu. Kamu datang deketin kamu ngomong. Ma aku tuh stres, aku tuh tertekan.
kalau tuntutan nilaiku harus 100. Aku sedang berusaha tapi aku tuh gak bisa semua 100. Bolehkah mama memahami gitu. Ya. Nah, kalau sampai begini, kamu takut sekali ngomong sama mama kamu, ya. Cari bantuan. Minta tolong sama guru kamu. Minta tolong sama kakak rohani kamu, pembimbing kamu untuk menyampaikannya kepada orang tua. Kalau kamu takut sekali untuk ngomong, kamu bisa minta bantuan oleh orang-orang yang tadi saya sebutkan. Atau misalnya begini, kalau di keluarga kamu, misalnya itu mama, papa enggak begitu, papa lebih santai gitu ya misalnya, papa enggak nuntut. Ngomong sama papa supaya papa yang ngomong sama mama. Atau kalau kamu punya saudara gitu ya, punya kakak lah misalnya, minta kakak kamu untuk ngomong sama mama, misalnya gitu. Ya, cari bantuan. Nah makanya waktu kamu bisa share tadi masalah itu dengan misalnya kakak-kakak pembimbing kamu, hamba Tuhan, guru, kamu akan dapat bantuan. Gitu. Oke. Gitu ya, semoga menjawab. Ya, ada pertanyaan teman-teman? Ayo angkat tangan. Ada yang mau nanya? Ya, mau tanya? Enggak? Pak Pak Pur, Pur. mewakili. Mewakili anak-anak ya. Sekarang yang kebalikannya. Sekarang yang kebalikannya. Tadi yang dapat nilai 92, 92. Iya. Sekarang kebalikannya. Nilainya di bawah terus. Pasti dimarahi sama orang tua. Dimarahi terus. Bagaimana? Ini terus kita harus ngomong apa dengan orang tua harus bagaimana begitu. Kita juga anak-anak ini juga frustrasi. Nilainya remedi terus remedi begitu. Putus asa. Dimarahi pula begitu. Terima kasih. Iya. Ya itu orang tuanya yang harus diedukasi gitu ya. Kalau itu menjadi keprihatinan para pembimbing untuk mengkomunikasikan itu terhadap orang tua, bisa lakukan begitu ya. Misalnya bantu orang tua, kalau orang tua misalnya juga men-sharingkan, aduh kak, aduh pak gitu ya, anak saya ini nilainya berantakan sekali di sekolah, saya frustrasi udah nasehatin gak bisa-bisa gitu ya. Nah misalnya bantu dia, apa kesulitannya? Jadi cari tahu dulu apa kesulitannya. Apakah memang karena suasana di kelas dia tidak nyaman misalnya gitu ya, terlalu kompetitif, berarti itu bukan sekolah yang tepat buat dia. Dia lebih oke kalau suasana kelasnya itu lebih fleksibel gitu ya, bukan di tempat yang kompetitif. Atau misalnya coba tanyakan ke si anaknya juga gitu, apa yang kira-kira akan menolong kamu untuk belajar. Misalnya kasih opsi, apakah kamu perlu bantuan les? Nah itu juga bisa. Ya, atau apa begitu. Yang bisa, atau perlu bantuan tambahan belajar di sekolah misalnya. Nah itu juga bisa. Jadi tanyakan kepada si anak apa yang dia butuhkan untuk belajar. Atau misalnya anak-anak tuh bukan tidak mau belajar, tapi karena itu tadi, ada keadaan di rumah yang bikin mereka tidak aman untuk belajar, akhirnya mereka tidak punya waktu untuk belajar tapi lebih banyak menghabiskan waktu mengerjakan hal-hal yang lain yang tidak ada hubungannya dengan sekolah misalnya. Kayak tadi jadi nge-games gitu ya. Atau misalnya nongkrong tapi nggak jelas nongkrong di mana gitu. Nah itu akhirnya menghambat secara pendidikan anak tersebut. Jadi komunikasikan dulu terhadap pihak keluarga, pihak orang tua, apa yang perlu dibantu, dari pihak si anak juga bagaimana. Nah mungkin kalau ini hambatannya adalah tingkat, saya bilang apa ya, kecerdasan yang berbeda. Jadi ada anak-anak tuh memang gak bisa masuk di sekolah yang sifatnya akademik full. Tapi misalnya dia bisa homeschooling atau misalnya dia bisa diberi bantuan untuk meningkatkan hal-hal yang dia bisa tapi bukan secara akademik. Jadi akademiknya gak apa-apa, diizinkan minimum gitu ya dia capai. Tapi misalnya diperlengkapi dengan hal-hal di luar dari tuntutan akademik supaya menambah penghargaan diri anak tersebut. Mungkin begitu kali Pak ya. Iya, semoga sedikit menolong. Iya. Iya, kembali lagi. Iya. Oh, iya. Oke,
Ada lagi yang mau tanya? Anak-anak tunas remaja ada yang mau nanya? Alvaro mau nanya? Ada yang mau nanya? Kalau gitu, siapa? Oh, Maria. Maria mau nanya? It's okay loh. Tadi kan Ko Yahya udah bilang, gak apa-apa, it's okay. Kalau mau nanya. Maria mau nanya? Yuk Mar. Ayo. Pakai mic tapi kalau ngomongnya. Ayo. Ayo, Mar. It's okay. Kan dari tadi tentang nilai ya, ada satu ekstrim, terus ada satunya kan. Nah kita ambil yang tengah-tengah. Jadi misalnya, gini, kan saya sendiri murid yang ya, di atas gitulah, di atas rata-rata. Tapi kalau dapet yang rendah tuh nanti ya kimi. Jadi kalau gitu tuh nanti tanggapannya harus gimana sama ya, orang sekitar. Ya, semuanya. Maria. Oke, thank you Maria udah berani bertanya kondisi kamu ya yang sebenarnya. Pasti nggak mudah buat Maria untuk harus perform gitu dengan apa ya, tuntutan harus selalu di atas begitu ya. Iya, dan nggak mudah juga untuk ngasih pengertian kepada orang-orang di sekitar kamu. Betul sekali. Iya. Kalau itu misalnya orang-orang di sekitar yang kamu maksud sulit sekali untuk bisa memahami, mungkin pertama diam dulu kali ya. Itu yang kamu biasa lakukan? Iya. Ya, tapi kan tetap hatinya nggak enak ya. Iya. Ya diam. Itu cara pertama. Lalu kalau kamu punya apa nih? Punya waktu untuk sendiri, kamu misalnya ngobrol sama Tuhan, doa, atau bikin journaling, kamu nulis, curhatlah gitu ya, entah di notes atau kamu punya aplikasi apapun gitu ya, kamu notes. Jadi doakan juga apa yang kamu rasain. Selain itu kalau kamu punya teman yang akrab, komunitas yang nyaman buat Maria bisa sharing. Supaya begini, kalau kamu tidak dimengerti oleh orang-orang sekitar yang kamu maksud, at least ada orang lain di sekitar kamu yang mau berusaha mengerti kamu. Gitu. Ya. Dan yang kedua, begini. Maria lihat ya, kamu memang berusaha untuk menyenangkan orang tua kamu sebagai anak ya. Misalnya atau menyenangkan keluarga kamu. Tapi Maria bukan satu-satunya harus menyenangkan mereka. Ya? Nah, itu perlu Maria katakan ke diri kamu. Kamu perlu menyenangkan Tuhan, misalnya gitu ya. Bukan hanya keluarga kamu atau orang-orang lain yang menuntut kamu untuk selalu di atas. Nah, yang ketiga adalah, kalau tadi 1, 2, 3 ya. Nah ini yang ketiga. Gini, Maria perlu sekali untuk ngomong misalnya gitu ya. Ngomong sama salah satu yang kamu rasa aman begitu ya, supaya kamu dibantu untuk ngomong dengan jujur kepada keluarga misalnya, kalau keluarga itu yang menuntut kamu ya. Nah atau cari bantuan ke kakak-kakak pembimbing ya, itu juga bisa untuk Maria maksudnya dihibur gitu hatinya. Ya. Iya, ya memang pasti berat sih Mar. Iya. Tapi itu tadi ya, izinkan kamu berbagi sedikit sama orang-orang yang kamu rasa aman,
supaya kamu dapat penerimaan juga penghargaan yang kamu butuhkan atas usaha-usaha kamu yang selama ini udah kamu lakukan. Ya? Wow, ya harusnya kamu sangat membanggakan memang ya. Tapi Maria tidak harus selamanya seumur hidup menyenangkan orang tua atau keluarga kamu. Hopefully one day kamu akan bisa punya kesempatan untuk ya itu menghargai diri kamu juga. Mulai tadi itu ya, curhat ke Tuhan, ngomong ke Tuhan, cari bantuan orang-orang di sekitar kamu gitu, supaya kamu tidak menghadapinya selalu sendirian. Gitu ya Mar ya. Thank you untuk kejujurannya. Apakah itu menjawab kamu Mar? Oke, thank you ya. Oh iya Pak. Nilai, kalau nilai anak-anak itu drop pada suatu hari, kita perlu tahu apakah seluruh kelas drop karena soalnya sulit, semua kelas drop, atau sendirian yang drop, atau minoritas yang mayoritas bagus, kita masuk minoritas drop, memang drop. Tapi kalau secara mayoritas drop nilainya, itu orang tua harus tahu. Dan anak-anak harus kasih tahu. Ini seluruh kelas drop. Begitu. Oh ya, oke. Tentu akan baik kalau mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kenapa seorang anak itu nilainya drop gitu. Untuk memberikan bantuan penanganan gitu. Seperti yang tadi Pak Pur katakan. Kalau itu memang ternyata keadaannya adalah sekelas, berarti solusi yang diharapkan adalah konsultasi dengan guru mata pelajaran yang memberikan soal tersebut begitu. Nah, tapi kalau secara pribadi anak ini saja yang nilainya di bawah, berarti mungkin bisa dibantu dengan hal-hal yang dia bisa perlukan bantuan ekstra mungkin untuk menolong dia bisa meningkatkan secara bertahap gitu. Ya tentu mengetahui keadaan yang sebenarnya akan sangat menolong mengkomunikasikannya kepada orang tua. Iya. Terima kasih Pak. Oke, ada mau nanya? Oh iya, silakan. Apa yang harus dilakuin kalau kita terlalu kayak nge-stick sama ekspektasi dari orang lain tentang kita. Jadi kayak kita terlalu memikirkan ekspektasi orang lain ke kita atau validasi orang lain ke kita. Oke. Nama kamu siapa? Olive. Olive ya. Oke. Thank you Olive, pertanyaannya juga baik ya. Apa yang kita harus lakukan kalau ada ekspektasi dari orang lain begitu ya? Pertama kita lihat dulu ekspektasi itu tentang apa, gitu ya. Misalnya kalau ekspektasi itu supaya kita tuh bersikap lebih sopan, misalnya gitu ya, bertutur kata baik, ya tentu itu ekspektasi yang oke gitu ya. Tapi kalau misalnya ekspektasi itu kayaknya secara makna tujuannya itu tidak tepat begitu. Kamu bisa kasih contoh saya ekspektasi apa yang orang harapkan kepada kamu dan kamu merasa itu jadi tuntutan yang besar. Ada contohnya? Sebagai ketua kelas, oke. Kamu nggak pengen jadi ketua kelas? Enggak. Sorry, jawaban kamu begini itu bantu saya untuk memahaminya. Enggak begitu, oke. Nah mungkin begini ya, sebenarnya harapan kamu menjadi ketua kelas itu harapan yang baik. Berarti mereka melihat kamu cukup positif di dalam memimpin. Kamu punya kemampuan untuk memimpin. Hanya saja secara pribadi mungkin Olive merasa ragu. Bisa nggak sih kalau memimpin? Takutnya misalnya Olive nggak mampu. Lalu kemudian aduh banyak tuntutan nanti kayaknya teman-teman semua apa-apa saya gitu ya. Jadi capek gitu, betul ya?
Iya, nah kayak gitu. Berarti Olive gumulkan, doakan dulu misalnya. Tapi kalau sudah jadi ketua kelas, sekarang jadi ketua kelas enggak? Oh sudah ya, ya udah. Tetap doakan supaya Tuhan kasih hikmat buat kamu untuk menghadapi tuntutan teman-teman kamu. Misalnya, kamu kan ketua kelas, ngomong dong. Ketua kelas ngomong dong, begitu. Nah, Olive lihat dulu apa yang perlu Olive sampaikan atau omongin gitu. Kalau itu berkaitan dengan peraturan kelas misalnya dan Olive harus menegakkan itu, harus ngasih tahu, remind ke teman-teman, lakukan itu bagian kamu. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang sebenarnya teman kamu juga bisa lakukan, kamu sampaikan. Kayaknya kalian juga boleh deh yang ngomong itu ke guru misalnya. Jadi nggak semua hal kamu harus in charge gitu. Nah, bisa juga kamu minta pendapat sama guru kamu, wali kelas kamu. Bu, kalau saya merasa kesulitan jadi ketua kelas, boleh nggak saya butuh bantuan untuk diskusi? Saya sulitnya di mana? Gitu. Jadi kamu dapat bantuan terhadap tuntutan-tuntutan ekstrim dari teman-teman kelas kamu, gitu, ya? Iya. Jadi pisahkan mana yang perlu kamu lakukan, mana yang nggak perlu. Kedua, ngomong sama guru kamu karena kamu ketua kelas, tetapi ada otoritas lebih di kelas, yaitu wali kelas. Kamu bisa ngomong sama dia, gitu ya? Mungkin itu sedikit menolong menurut kamu? Oke. Tapi coba dulu ya. Jadi ketua kelas, berarti itu harapan yang baik gitu untuk mengeksplor kemampuan memimpin kamu.